Banyak orang tua menyebut usia 2 tahun sebagai fase menguras energi karena tingkah laku anak yang tiba-tiba penuh dengan kejutan. Tapi, tahukah kamu kalau di Denmark, fase ini justru disebut sebagai usia ambang batas? Kenapa ya bisa berbeda begitu? Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi pada anak usia 2 tahun? Fase ini disebut ribeltus dalam bahasa Inggris, sementara di Denmark disebut tolsalda atau usia ambang batas. Ini menunjukkan pandangan yang berbeda tentang fase ini. Di usia 2 tahun, anak-anak mulai memiliki ingatan jangka panjang. Peneliti menemukan bahwa usia 2 hingga 3 tahun sudah dapat membentuk kenangan pertama dan mengingat peristiwa-peristiwa yang unik. Di usia 2 hingga 3 tahun, bahkan sudah bisa mengingat jalan dan menuntun arah, seperti yang sering diceritakan oleh beberapa orang tua. Di sisi lain, usia ini juga menjadi fase eksplorasi besar-besaran. Rasa penasaran mereka sedang sangat tinggi dan mereka akan mencoba segala hal tanpa lelah. Itu sebabnya perilaku anak usia 2 tahun sering dianggap sulit diatur. Padahal ini adalah tanda perkembangan yang sehat. Sayangnya, masih banyak orang tua yang bersikap pelin-pelan, kadang memuji anak karena kepintarannya, tapi di saat yang lain mudah kehilangan kesabaran dan melihatnya sebagai perilaku yang nakal. Di Denmark, para orang tua justru menganggap perilaku anak di usia ini sebagai hal yang normal yang perlu disambut dan diarahkan, bukan dilabeli negatif. Jadi di buku ini aku udah banyak banget ngasih anotasi karena isinya itu benar-benar bermanfaat banget untuk dipelajari oleh para orang tua. Lihat aja tuh, anotasinya banyak banget sampai aku rangkum satu persatu pakai sticky notes kayak gini. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa melewati fase ini dengan tenang? Jadi yang pertama, kendalikan diri kita. Anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat. Jika kita mudah kehilangan kendali, mereka juga akan sulit untuk mengendalikannya. Dengan kesabaran dan sikap yang positif, kita bisa menciptakan suasana yang tenang, aman dan nyaman bagi mereka untuk tumbuh dan belajar. Jadi yuk coba melihat fase ini sebagai peluang untuk memahami dan mendampingi anak lebih baik. Anggap saja ini sebagai usia ambang batas, bukan sekedar fase menguras energi.